إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد سلمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهذه النية صرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لنستمع فيه نصيحة الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salasuna al-majlisus salih min adz-dzikri yukabbiru 'anil mu'mini alfa majlisin min majalisis su'. الثلاثون المجلس الصالح من الذكر يكبر عن المؤمن ألف مجلس من مجالس السوء. Artinya yang ke-30 bermula satu majlis orang yang saleh daripada zikir kepada Allah, yakni satu perhimpunan orang yang saleh duduk berzikir, yaitu menghapuskan daripada orang yang mukmin akan 1000 ribu daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat kejahatan. Jadi orang itu senantiasanya satu majelis orang yang saleh, tapi di dalamnya dengan zikir kepada Allah. Jadi satu perhimpunan orang yang saleh duduk berzikir itu menghapuskan daripada orang yang beriman akan 1000 ribu. Oh, banyak benar 1000 ribu. 1000 ribu orang yang berhimpun duduk, cuman ini duduknya tadi berbuat kejahatan. Jadi bandingannya daripada orang yang duduk di majelis. Jadi orang yang duduk di majelis zikir itu menghapusakan. Orang yang beriman berapa dihapusakan kejahatannya? 1000 ribu daripada orang yang duduk berbuat kejahatan. Itulah kehebatannya orang-orang yang berzikir kepada Allah.
orang-orang yang senantiasa duduk di majelis zikir, di majelis orang-orang yang saleh. Nah, maka orang tersebut itu menghapuskan daripada 1000-1000 orang yang berhimpun duduk berbuat kejahatan. Artinya sahapa kejahatannya itu. Orang beribu-ribu nang duduk berbuat kejahatan. Kita sekali ke majelis ya. Majelis perhimpunan zikir orang yang soleh. Dan dosa kita itu saya itu tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi zikir kepada Allah. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah, duduk di majelis orang-orang yang zikir kepada Allah, maka itu menghapusakan daripada kejahatan 1000-1000 daripada orang yang duduk berbuat kejahatan tadi. Al-hadiyatu was-salasun anna zakirina Allah katsiran yaumal qiyamah ala manabira min nurin wa kilta yadayhi yaminun taghbatuhumul malaikatu wal anbiya limaq'adihim wa wajhuhum adwa'u minal qamar lailatal badri yakhafun nas wa la yakhafuna yubza'un nas wa la yubza'un. Yang ke-31 bahwasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah itu pada hari kiamat duduk di atas mimbar daripada nur, dan kedua-dua tangannya itu kanan padahal mengatung-atungkan akan mereka itu oleh malaikat sebelah kanan, dan anbiya bagi kedudukan mereka itu, dan muka mereka itu terlebih bercahaya daripada bulan purnama. Nah, bulan 14. Halnya takut segala manusia dan tiada takut mereka itu, dan gentar manusia dan tiada gentar mereka itu. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang ini bercahaya. Cahayanya seperti bulan purnama 14. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Nah, jadi kehebatannya tadi baiknya zikir itu di di majelis zikir, baiknya itu zikir qaul, baik ini itu zikirnya fi'il. Nah, itu semuanya ada. Jadi bukannya zikir itu la ilaha illallah aja kada. Jadi zikir ini apabila ini ingat kepada Allah. Nah, jadi yang ngaran zikir itu bila kita bacaan itu ngarannya qaul. Bila kita awak kita itu perbuatan. Nah, jadi ada hal kelakuan. Jadi masing-masing. Nah, kalau kita duduk di majelis zikir itu tak buat berataan, terhimpun. Nah, kalau kita misalnya kayak istilah bahasa masuk WC, keluar WC, itu ada bacaan, qaul, perkataan. Nah, itu termasuk zikir juga adanya. Apalagi kita senantiasa ingat terus kepada Allah, kemanapun kita berada, dimanapun kita begawi. Nah, itu tetap punya zikir. Yang dimaksud zikir itu bukan ingat pamulaan kan? Yang dimaksud zikir ini terus menerus ingat kepada Allah. Itu zikirnya. Nah, jadi masing-masing ada yang zikir 24 jam hatinya tidak lupa kepada Allah. Ada juga. Ada juga zikir itu terus menerus. Nah, seperti misalnya ini hendak guring, berapa guring tapi nyabu bacaan, zikir juga ada nyata. Nah, dan ini misalnya ibarat orang itulah apa besadiaan kan itu bebinian bang lah, besadiaan apa artinya apa? Nah, yang nak bermasak, nah bermasak aja orang tak. Nah, bila bermasak, tapi niat sudahnya tadi zikir kepada Allah tadi, nah itu sama.
Ya, jadi berapapun ninya sajam dimasukkan zikir juga kepada Allah. Kemudian ninya misalnya buang air besar, buang air kecil, tapi nya bacaan zikir juga kepada Allah. Nah itu apapun bentuknya zikir tadi, maka nanti di akhirat inya apa? Seperti bulan purnama bercahaya sidin. Oh. Lebih-lebih lagi cahayanya daripada bulan purnama. Maka pulang sebelahnya malah malaikat para anbiya, karena orang ingat kepada Allah. Aku guru aja ingat aja kepada Allah, tapi menggawi maksiat lain itu adanya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah ini takutnya. Kenapa takut? Karena itu intinya. Cara bahasa orang tuh bila makan apa? Makan anu lebih inti kan nyaman. Intinya itu. Nah, jadi orang yang senantiasa ingat zikir kepada Allah ini buahnya itu adalah takwa. Nah, jadi buahnya, jadi hidupnya itu senantiasa ibadah kepada Allah, bukan maksiat. Ini aku aja ingat aja Tuhan aja. Ini itu. Tapi kada sembahyang. Orang yang sembahyang itu pasti setenya ini panggilan lah. Ya, kalau panggilan tuh ingat ngirannya. Kecuali dipadahkan kada ingat lah. Ada mungkin kisah lupa, kisah kayak kada tahu. Itu manusia kita itu yang kisah kayak kada tahu lah. Padahal tahu aja sidin misalnya. Banyak lah kayak kada tahu ya lah. Kayak misalnya ada orang anak sumbangan lah, membuat cilingan sudah kayak kisah kada tahu. Nah itu bisa tak? Nah ini maksudnya kalau sudah ada panggilan kita ingat kepada Allah. Oh ini panggilan Allah nih. Bencap lah itu panggilannya. Oh ini apa? Majelis. Nah oh ini orang baca salawatan. Ingat Allah menyuruh, Allah melihat, Allah memandang, mendengar. Nah semuanya itu. Lalu dirasapinya kepada dirinya, orang ingat kepada Allah, lalu inya mengerjakan apa yang diperintah Allah. Nah, jadinya senang. Senangnya itu orang ingat deh. Apa nang disenangi itu, apa nang disuruh orang nang disenangi, makanya menggawi. Kita senang lawan seseorang. Apa nang disuruhnya bencep-ancep, ya. Nah, misalnya kita senang kepada seseorang, apa nang disuruhnya tadi, bila kada mau berarti setang panggil aja senangnya itu ada bujur-bujur. Ya, nah begitu juga kita senang kepada Allah, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dimanapun inya berada, selalu inya mengingat Allah. Ketika inya mengingat Allah, maka inya takarrub kepada Allah. Orang yang takarrub kepada Allah, maka inya senantiasa ibadah kepada Allah, bukan parah. Nah, jadi orang yang senantiasa sampai kepada Allah itu ibadahnya sasar kuat. Lalu buahnya tadi takwa. Orang yang takwa imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dilaksanakannya. Nah inilah orang yang senantiasa ingat kepada Allah tadi, maka di situ buahnya orang yang ingat kepada aku ujar Allah, maka aku mengingatnya juga. Nah itu intinya itu aja. Bila kita senantiasa mengingat Allah, Allah ingat sudah. Kalau bang Allah ada ingat, makanya bila orang sudah zikir kepada Allah tadi begawil benar ya. Ni Allah nah ada sing duitan isok, detang punya duit tak, kadang tapi ngalih-ngalih. Nah itu orang yang zikir kepada Allah. Cuman ada bahasanya bahasa zahir usaha. Ada yang bahasa kada usaha ada juga. Jadi tasarah kita aja ambil itu semuanya bujur.
Nah, hendak usaha artinya apa? Diusahai dahulu rezeki itu deh. Ada nang kada sing usahaan, ada juga. Jadi semua bujur. Jadi satu pendapat ini ujar Residen aku artinya dengan usaha. Ujar nang Saikong aku kada usaha. Aku bagana-gana aja sudah. Nah itu meyakini dengan bagana tadi. Nah, tapi akhirnya apa? Dapat kedua-duanya. Yang usaha dapat, nang bagana dapat. Nah itu. Jadi tergantung kitanya. Bila sudah kita makam nang di situ, nah, makam usaha kita. Nah, makam tajrid bagana makam situ. Nah, jadi lain-lain. Kita kawa kita makam usaha kita bagana luput ngarannya. Kita makam bagana kita berusaha luput juga. Nah, jadi lain tuh masanya. Coba pian orang nih lah. Orang ini misalnya makam bagana tuh deh. Nah, kada makam usaha kada makam bagana. Tapi nya tetap berusaha. Ada kulihan tak? Nah, yalah berarti makamnya sudah makam bagana tuh deh. Kada usaha makamnya. Tapi kalau makam usaha disuruh bagana awalnya juga. Nah, jadi lain-lain. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu tadi, karena pada hari kiamat itu adalah muhanya tadi, wajahnya tadi, manusianya seperti bulan purnama bercahaya. Terlebih bercahaya. As-saniyatu was-salasun annahum ahlul karam yaumal qiyamah ikramatihim 'ala Allah taala. Yang ke-32 bahwasanya orang yang membanyakkan zikrullah itu yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat karena mulia mereka itu atas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan orang nang berzikir kepada Allah. Adakah orang apa? Allah langsung. Jadi orang yang zikir kepada Allah tadi, membanyakkan zikir kepada Allah tadi, orangnya amat mulia. Kenapa jadi amat mulia pada hari kiamat? Karena Allah langsung nang memuliakan. Karena mulia mereka itu atas Allah. Allah nang memuliakan seseorang hamba nang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lapas zikir. Ya. Jadi baik itu zikirnya dengan tafakkur kepada Allah. Artinya tafakkur ini memikirkan. Nah, memikirkan lain, banyak pikiran lain. Ini tafakkur, mentafakuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Cuman anda ke dalam hati kita kawa bamal beribadah syukur kepada Allah, orang kada kawa. Mungkin disambat. Jadi zikirnya itu mengingat anugerah Allah, mengingat Allah nang memberi nikmat. Maka kada kawa kita berjalan nih, nikmat nang diberi Allah ini luar biasa. Kawa batis dulu. Kemudian tangan kita kawa berjalan, kawa belimbai. Kemudian mata kita kawa melihat, telinga kita kawa mendengar. Ini syukurnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah-anugerah nikmat yang diberikan Allah, seandainya Allah kada memberikan nikmat, kada kawa kita berjalan mengangkat dua kaki. Lalu disitulah hanya senantiasa syukur kepada Allah. Maka orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ujar Allah kaina aku tambahi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. In syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya ujar Tuhan aku tambahi. Tapi wala in kafartum, dan jika kufur kepada nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih.
Nah, jadi kalau sudah diberi Allah nikmat, apa aja kita syukuri. Jangan sampai nikmat itu tadi menyebabkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita kepada Allah. Nah, mensyukuri tadi gunakanlah anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah. Nah, lawan kita mensyukuri itu dengan berbuat taat kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah berbuat taat kepada Allah, lalu intinya apa? Takwa. Karena ini tadi senantiasa mengingat Allah. Nah, jadi kalau Allah diingat, iya sudah tuh, mantap dah. Nah, jadi kalau kita mengingat Allah, mantap tuh sudah. Karena orang yang senantiasa mengingat Allah tadi, Allah ingat lawan orang yang mengingatinya. Nah, kenapa lagi? Kurang apa lagi? Ada kurangnya, tinggal kitanya aja lagi. Apakah kita ingat kepada Allah atau kada? Ini orang ini mulia di sisi Allah. As-salisatu was-salasun anna ahla dzikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Yang ke-33 bahwa orang yang ahli zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buahan mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun surga. Nyamannya lah. Ini rame di situ. Cuman syaratnya tadi masuk surga. Ay guru aja itu bang kalau berzikir nih itu artinya bila disuruh nih bermain-main waktunya di dalam kebun dalam surga, berarti orang itu masuk surga. Ngapa amalannya? Ya zikir tadi, zikir kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu bermain-mainnya dan mengambil buah-buahan kayaknya di mana diambilnya? Waktu dalam kebun surga. Berarti kalau waktu dalam kebun surga berarti orang ini masuk surga pasti ini tuh sudah. Maulah dalam apa orang itu bermain-main dalam kebun surga, orang yang di neraka ada mau kalau pasti orang tadi masuk surga. Amalannya apa? Zikir kepada Allah. Nah, seperti Nabi Ibrahim menyuruhi bertanam tanaman dalam surga waktu Nabi Isra Mi'raj. Nah, jadi ujar Nabi Ibrahim muru artinya perintahi. Nah, umat-umat engkau membaca tasbih supaya bertanam tanaman di dalam surga. Nah, itu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bebasan lawan apa? Lawan Nabi kita. Menyuruh berkabun-kabun dalam surga. Anda pun yang ini orang zikir kepada Allah karena mengambil buah-buahan. Nah, dan bermain-mainnya di dalam kebunan surga. Untung orang yang berzikir lah. Nah, jadi bila orang yang berzikir tadi senantiasa ingat kepada Allah, nah maka orang tadi kena masuk dalam surga, mengambil kebun-kebunan tadi, buah-buahan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha baqila lahu wa ma riyadul jannah qala majalisuz zikri." Ujar Nabi kita. Apabila lalu kamu dengan kebun surga, maka ambil oleh kamu akan buah-buahannya yang di dalamnya, maka sembah para sahabat baginya Nabi. Dan apa kebunan surga itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, yaitulah tempat perhimpunan orang yang duduk berzikir. Nah,
Jadi orang yang berzikir itu adalah kabun-kabunan surga. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan majelis zikir itu seperti kebun di dalam surga, karena tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turunnya rahmat dan hidayah dan rahasia yang ajib-ajib dan ma'rifah yang gorib-gorib yang didapat oleh orang yang berzikir, seperti orang yang masuk di dalam kebunannya, yaitu mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu. Ini untungnya. Jadi sama kayak kebunan surga, tapi orang nang senantiasa umpat di majelis zikir tadi. Nah, jadi kalau orang umpat yang di majelis zikir, orang itu senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, jadi orang tadi itu adalah perhimpunan tempat turunnya rahmat, tempat turunnya dapat hidayah Allah. Jadi kalau kita dapat hidayah Allah ini syukur kepada Allah. Kita nang sebuting aja dapat keimanan, dapat Islam, itu sudah luar biasa. Kada kawa dihurupakan. Saduniaan ini duit nah dijulungi orang. Mahurupakan lawan Islam lawan iman kada mahurupakan. Daripada itu iman larang harganya. Nah, cuman kita ini peliharalah iman kita, jangan sampai iman kita itu diumpamakan kayak betilanjang. Nah, karena Nabi al-imanu uryanun, iman itu kayak orang nang betilanjang. Cuman dinapa supaya berbaju. Nah, jadi al-imanu uryanun, iman itu kayak orang nang betilanjang. Jadi bila kita kada bisa, nah ya nang tatilanjang terus imannya. Artinya orang tersebut biisian iman, cuman rasa malunya kada ada. Nah makanya al-haya'u minal iman. Orang nang sifat pamalu setengah daripada iman. Malu juga kita lah. Kita nih misalnya musawar handap, baju singlet, ada tuan guru, ayo bang, ada malu, malu kalau malu kita, jadi apa di toko be, nah itu ngarannya haya, malu. Nah jadi iman kita ini oryanun telanjang, walibasuhu at-taqwa. Pakaian keimanan itu adalah takwa. Nah, jadi intinya takwa juga, menjunjung perintah Allah juga, menjauhi apa yang dilarang Allah juga. Nah, jadi kalau orang sudah senantiasa bertakwa kepada Allah, otomatisnya zikir kepada Allah, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ininya makhraja, tempat keluar. Artinya bila nang galau-galau dikeluarkan oleh Allah, hilang galaunya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang kada dikira-kira, kada disangka-sangka ada rezeki. Nang kada payu terbalik payu orang berdagang. Nah itulah rezeki ngarannya. Syaratnya apa teh? Wa may yattaqillah. Siapa-siapa nang bertakwa kepada Allah, galaunya hilang. Ada mikiran galau, yalah. Tapi syaratnya tadi bertakwa kepada Allah. Kalau Allah beri rezeki yang kada diduga-duga, nang kada dikira-kira, ada rezeki diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu diberi rezeki oleh Allah, lalu kita syukur. Begitu belum diberi rezekinya, maka kita sabar. Nah, jadi bila belum berarti disuruh sabar. Bila kita disuruh sabar itu Tuhan sayang, kakak sayang. Kenapa? Karena menambahi pahala lawan kita. Allah nih menambahi pahala lawan kita. Bukan Tuhan kada sayang. Sayang itu menambahi supaya kita apa? Kita sabar. Orang yang sabar maka itu termasuk kekasih Allah juga.
Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta lawan orang-orang nang sabar. Orang nang sabar ini bang yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahalanya kada kau dihitung. Kehebatan orang nang sabar juga. Jadi orang nang sabar ini pahalanya kada dikira-kira juga, kada kawa menghitung. Karena Allah nang tahu dalam hatinya. Jadi hatinya orang nang sabar tadi Allah nang tahu. Ini sabarnya 2%, ini sabarnya 10%, ini sabarnya 100%. Tahu Allah, karena Allah maha besar, maha melihat. Nah kita ini penglihatannya yang ke situ aja habis. Kenapa guru jadi kada dibuka penglihatan, pendengaran. Nah itu sudah batas kita. Amun kita didengarkan macam-macam, kira-kira kada depan guring juga. Kita dilihat akan macam-macam kadaharapan juga. Ayo seduniaan ini biar melihat manusia, kira-kira mana guring lagi. Ada nang saikong tati lanjang, ada nang saikong apa di WC, ada nang saikong apa kamar mandi macam-macam ya lah. Amun kita melihat seberitaan carok. Ya lah, hanya batas kita. Ya lah, batas Allah nang melihatkan kita pandangaran habis jatah kita kada kawal lagi juga ya kan. Tapi kalau Allah semuanya. Nah itulah Allah qadirun kuasa sidin. Yalah, kuasanya Allah kada kayak kita kuasa. Nah, yalah. Tapi kuasanya Allah apa aja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Apa aja itu? Lalu di dalam ayat apa? Yasin, kun fayakun. Artinya apa yang diucapkan jadi. Zaman dahulu ada orang yang apa? Nang kada percaya. Kada percaya. Ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'hunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kada tahu lah. Jadi apa? Burung ini nih dicancang diendak munculnya. Nah, lalu apa? Dijadiakan burung jadi burungan kawan Tuhan. Itu di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an ada sudah dijelaskan. Ada juga yang apa? Yang mati. Dikira sehari aja sama kita ini nah. Kita ini seandainya Allah guring akan kita ini nah, kita guring misal jam 10 lah. Jam 10. Tahun berikutnya guring tadi setahunan diguringkan oleh Allah. Yalah, diguringkan dibangunakan oleh Allah jam 11. Nah, dibangunakan oleh Allah jam 11 padahal pian setahun guring. Misal pian guring setahun diguringkan oleh Allah setahunan. Lalu dibangunakan oleh Allah jam 11. Begitu pian bangun pasti manakuni jam berapa jam 11 saja aja aku guring pasti itu sudah. Yalah. Nah itulah kekuasaan Allah. Tapi kalau melihat pian sasingut pian panjang, tangan apa kepala pian apa behubannya bepanjang. Ayo coba setahun kada begundul kada begunting kayak apa setahun tak bekilan-kilan kah. Nah yalah bulu hidung sing panjangan tuh ngatahuan nih. Nah itu dalam Quran sudah ada. Nah, dalam Quran sudah ada. Ya, jadi di dalam Quran itu wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Lalu qala fakhuz arba'atan minat turul. Nah itu artinya 4 bigilah. Nah jadi sudah ada. Nah adapun nang mati itu sudah ada juga. Nah itihi jadi apa? Panzur ila ta'amika, maka lihati makanan ikam bawa. Kada dilagi bahasa. Wasarobika minuman angkau. Bahkan apa? Nang inya tunggang itu udah mati.
daripada kalawasan. Sama cara bahasa kita tadi, bila kita digurinyakan setahun, bulu hidung panjang, sasingut panjang, bulu nang di bawah panjang juga. Nah, ini semuanya panjang itu bang, karena setahunan. Ayo kan dising tatakan setahun, ketahuan tuh bang. Yalah. Nih, umpama lalu pian bangun jam 11, pasti pian mengatakan aku sajam guring. Pasti tak. Nah, tapi kalau melihat zahirnya, lalu percayalah, karena rambut berpanjang, sasingut panjang, sampai apa? Tak tutup anu nih, nah, mulut tak tutup, sasingut panjang loh. Setahunan pian jangan betatak kayak apa kisahnya? Nih setahun nggak ada betatak nah. Yalah, kayak apa sasingot? Nah, betabel itu lah. Nah, dia bis panjang. Nah, gitu pamatahannya. Jadi kada percaya ini lalu nang siapa? Nang sejam tadi kada percaya karena dalilnya apa? Dalilnya tadi rambutnya berpanjang, kemudian sasingutnya panjang, bulu hidungnya panjang, bulu bawah panjang juga. Nah, itu matahannya artinya percaya Allah. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kawan kita itu sudah kuasa Tuhan. Nah, jadi orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu itu adalah apa? Kebun-kebunan surga. Nah, untung kita lah. Nah, jadi di mana-mana majelis kita, bila sudah kita ada dapat hidayah, ada dapat taufik, rajin-rajin kita berzikir, duduk di majelisnya. Kemudian ar-rabi'atu was-salasun anna zikrullahi ta'ala fil ardi lahu nurun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.